Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si tukang ahlinya tukang di As Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah renovasi rumah murah part 4 dalam subbahasan perhitungan struktur lantai dak beton. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai masalah bentuk-bentuk dan dimensi plat lantai beton dan konversinya ya, konversi bentuknya. Juga dibahas mengenai masalah beban yang bekerja pada plat lantai beton. Nah, kali ini akan kita lanjutkan pembahasan itu sampai dengan perhitungan besi betonnya. Kita lihat bahwa bentuk yang seperti ini akan kita konversi menjadi yang lebih yang sederhana, karena di dalam SNI itu bisa dieksekusi perhitungannya apabila bentuknya adalah sederhana. Jadi kita konversi dimensi dulu dengan tetap menjaga luasan bentuk aslinya, di mana luasan adalah 2438 mm persegi atau 0,002 meter persegi. H atau ketebalan platnya adalah 45 mili. Ini juga tetap kita jaga. Jadi yang kita konversi hanyalah lebar dari penampang plat, yaitu B, luasan dibagi tinggi ketemulah 50 mm. Ini sudah merupakan pembulatan. Nah, kita lihat bahwa panjang plat atau bentang plat L sama dengan 400 mili. Nah, bentang plat itu adalah ini ya, atau 0,4 meter. Lebar platnya tadi 50 mili ya. Sementara H atau ketebalan plat adalah 45 mili. Kita coba hitung dengan H yang disyaratkan dalam SNI 03 tahun 2002 pada tabel 8 disyaratkan bahwa H minimum sama dengan bentang dibagi 24, yaitu 400 dibagi 24. Ketemunya adalah 17 mm. Artinya H ini atau ketebalan plat itu sudah terpenuhi sesuai dengan syarat yang disyaratkan SNI. Dengan dipenuhinya syarat minimalnya, itu plat secara teori tidak akan terjadi keretakan dan juga tidak mengharuskan dikontrol dengan perhitungan kontrol retak karena H sudah terpenuhi. Di samping secara teori, secara praktek pun sudah saya buktikan bahwa dengan ketebalan 45 mili ini tidak terjadi masalah selama pengecoran dilakukan dengan benar, tidak terlalu encer. Dan itu juga harus setelah selesai dicor harus curing atau diairin. Dan tebal selimut beton adalah 15 mili. Artinya tebal selimut beton itu adalah 15 mili. Sehingga tebal efektifnya atau disebut D itu adalah 30 mili. Itu dari 45 ini dikurangi 15 ketemulah tebal efektif ya. Diameter tulangan direncanakan kita pakai 6 mili. Dan mutu betonnya adalah FC 40 MPa megapascal atau Newton per milimeter persegi. Sedangkan mutu besinya adalah FY 240 MPa. Dan beta 0,85. Beta ini adalah angka konversi dari tegangan beton yang bentuknya parabolik, kita konversikan menjadi kotak. Pada perhitungan SNI telah ditetapkan angkanya adalah 0,85. Sekarang kita lihat lagi perhitungan beban mati
Kita sebelumnya sudah dijelaskan bahwa beban mati di sini terdiri dari dua, yaitu berat sendiri plat lantai dan berat lantai keramik. Penampang plat tadi yang kita tinjau adalah 0,02 dikali berat jenis beton per meter kubiknya adalah 2400, sehingga berat sendiri plat adalah 5,85 kg per meter. Sedangkan berat keramik adalah rata-rata ketebalan keramik dengan spesi atau adukan itu 3 cm ya, 0,03 kali lebarnya. Lebar plat yang kita tinjau, yaitu lebar plat itu ini 75 ini atau ini, sehingga 0,03 kali 0,75 kali 2100 ini berat jenis adukan atau spesi 2100 kg per meter kubik. Ketemulah 4,73 kg per meter. Total dari beban lantai adalah 10,58 kg per meter. Sementara beban hidup yang disyaratkan pada SNI 03 tabel 41, kalau punya SNI bisa dicek bahwa beban hidup untuk rumah tinggal adalah 200 kg per meter persegi. Kita kalikan lebar potongan plat yang kita tinjau, yang kita hitung sekarang ini adalah 0,075 dikali 200 ketemulah 15 kg per meter lari. Terus kombinasi pembebanan atau disebut juga beban terfaktor WU. Kalau beban mati tadi kita sebut sebagai WD, beban hidup WL, dan beban terfaktornya adalah WU adalah 1,2 WD ditambah 1,6 WL. Setelah kita masukkan angka-angka ini tadi, ketemulah total pembebanan, kombinasi pembebanan adalah 36,69. Angka pengali 1,2 WD dan 1,6 WL ini itu juga disyarat di dalam SNI 03 pasal 11 ayat 2.1. Sekarang kita hitung momennya. Nah, momennya juga udah kita singgung sebelumnya, apakah itu momen, kita langsung aja dihitung bahwa momen adalah 1/8 WU kali L kuadrat. L itu panjang bentang tadi ya, jadi 0,125 WU-nya adalah 36,69 kali 0,16 yaitu 0,4 dikuadratkan ketemunya 0,16, sehingga momennya ketemunya 0,73 kg meter. Kita langsung lanjutkan kepada perhitungan struktur beton. Momen sebesar 0,73 kg meter ini kita langsung konversi satuan menjadi Newton milimeter, karena di dalam perhitungan SNI ini satuannya adalah Newton milimeter, sehingga kita konversi jadi 7.338 Newton milimeter. MN adalah MU ini momen ultimate yang sebesar 7.338 ini dibagi 0,8 ini dibagi V 0,8 ini. Ini juga merupakan ini ya, angka keamanan, bisa disebut angka keamanan untuk memperbesar momen yang bekerja. Jadi momen yang bekerja awalnya adalah 7.338 atau dibagi angka keamanan 0,8 menjadi 9.173. Nah, ini juga ada di dalam syarat SNI. Pasal yang sama, pasal 11 ayat 3.2. Terus Rn sama dengan momen nominal ini tadi yang sudah yang 9.000 ini tadi dibagi B kali D kuadrat. Kita masukkan 9.173 dibagi B-nya tadi adalah 50, D-nya adalah 30, kita kuadratkan menjadi 900, ketemunya 0,204. M kecil ini adalah FY atau mutu baja dibagi 0,85 FC. Nah, ini tadi
Kalau yang menanyakan apa namanya itu beta 0,85, nah ini masuknya adalah ke sini nih, 0,85 FC. Jadi 2240 dibagi 0,85 kali 20. FC-nya adalah 20 mutu betonnya. Ketemulah 14,12. Ya, jadi 1/M dikali dalam kurung 1 akar 1 min 2 M kali Rn plus per Fy. Kita masukkan 1/M. M-nya adalah 14,12 atau 1 dibagi 14,12 ketemu 0,07083. Dalam kurung 1 minus akar 1 min 2 kali M, ini M kali Rn dibagi Fy. Ketemulah rasio tulangannya adalah 0,0009. Nah, terlihat angka yang sangat kecil ya rasio ini. Rasio tulangan secara sederhana adalah luasan tulangan besi dibagi luasan penampang beton, sehingga ketemunya adalah 0,009. Ini tidak bisa langsung kita eksekusi angka ini. Kita lihat ada syarat-syarat yang ditentukan bahwa rasio tulangan itu ada pembatasan, maksimumnya adalah 0,581, yaitu rho max atau rasio tulangan minimum adalah 0,75 rho balance ya, rasio tulangan berimbang. Yang ini rasio tulangan berimbang ini. Ketemunya rasio tulangan berimbang itu 0,774 ini dikali 0,75, sehingga rho max atau rasio tulangan maksimum adalah 0,581. Ini artinya rasio tulangan apabila ketemu angka di atas ini maka tidak bisa dipakai. Artinya harus ada pembesaran penampang beton. Nah, sementara batasan minimum adalah ada dua ini ya, dua perhitungan untuk minimum. Yang dipakai adalah angka yang terbesar di antara dua ini. Terlihat bahwa rho min 0,047 yang satu lagi adalah 0,0058. Yang kita pakai adalah yang besar di antara dua ini. Ini juga disyaratkan dalam SNI pasal 12 ayat 4.1. Ya. Kita lihat bahwa rasio tulangan yang kita hitung adalah 0,0009. Ini di bawah dari batasan tulangan minimum. Artinya itu 0,009 ini nggak bisa dipakai. Maka yang dipakai adalah rho minimum ini, yaitu 0,0008. Angka inilah yang kita cari besaran luasan tulangannya. Jadi luas tulangan kita sebut sebagai AS atau luas tulangannya ya, luas tulangan besi itu adalah rho atau rasio tulangan perlu ini tadi 0,0058 dikali B kali D. B kali D ini adalah merupakan luasan penampang beton ya. B adalah lebarnya, D adalah tebal efektifnya. Jadi 0,0058 kali 50 kali 30 sama dengan 8,75. Luasan inilah yang diperlukan. Sekarang kita mencari besi dengan luasan segini. Dalam pasaran kita nyari besi yang terkecil. Kita coba pakai besi diameter 6, karena tadi sudah di atas sudah jelaskan bahwa kita desain dengan diameter 6 mili ya. Satu besi diameter 6 luas penampangnya adalah 28,26. Kita lihat bahwa angka ini ternyata lebih besar daripada kebutuhan. Artinya satu besi diameter 6 itu sudah sangat-sangat cukup kuat dibandingkan dengan kebutuhan, yang kebutuhannya hanya 8,75. Ya, artinya kekuatannya kebutuhannya atau keperluannya itu hanya sepertiga dari
besi diameter 6 ini ya. Jadi sangat-sangat kuat sekali, walaupun hanya satu besi diameter 6 itu sangat kuat. Itu yang dipakai hanya sepertiganya aja karena kebutuhannya cuma 8,75, sehingga jumlah tulangan pun kita cukup satu aja. Bahkan kalau besi bisa dibelah ya belah aja kalau bisa belah besi. Ya itulah perhitungan struktur beton dak lantai. Dari ketebalannya, dimensinya sudah, besinya juga sudah ketemu, maka kita terapkan diaplikasikan dalam dalam pekerjaan. Jadi bentuk yang tadi sudah dikonversi kotak ini dengan sudah ketemu nilai atau besarnya besi atau kebutuhan besinya sudah, kita kembalikan lagi ke bentuk semula. Nah, seperti ini, bentuk semula adalah seperti ini. Kita pasangkan besi di sini. Kalau aplikasi di lapangannya adalah berarti setiap lembah daripada gelombang asbes ini dikasih satu besi diameter 6. Nah, tiap alur asbes ini cukup satu besi diameter 6. Sementara besi yang memanjang ini adalah bisa dipakai sebagai tulangan susut, juga tulangan pengikat untuk mengikat besi-besi ini agar tidak bertebaran kalau saat pengecoran, jadi diikat ya. Jadi ini jaraknya pun cukup dengan jarak 35 cm atau 350 mili. Ini sebagai tulangan susut dan tulangan pengikat, tulangan utamanya. Demikian perhitungan struktur dak lantai beton sampai pada penulangannya. Saya pikir juga sudah cukup jelas ya. Kita akhiri video pertemuan pada video kali ini. Apabila masih ada yang perlu dijelaskan lagi atau kurang jelas, bisa ditanyakan dengan menulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya si tukang ahlinya tukang, mengucapkan terima kasih telah mengikuti videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.